Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah pertemuan ke-7 tentang manajemen investasi bank. Ya. Apa itu manajemen investasi? Manajemen investasi adalah pengelolaan dari kekayaan perusahaan yang intinya kita ingin mendapatkan penghasilan atau pendapatan lebih di nantinya atau di yang masa akan datang, di masa yang akan datang. Kita bicara tentang kekayaan perusahaan, kita bicara tentang neraca. Neraca terdiri dari aset sama dengan utang plus modal. Perusahaan bank, bank umum atau bank syariah, asetnya terdiri dari hutang dan modal. Hampir semua perusahaan seperti itu. Dan mayoritas bank atau bank umum atau bank syariah hutangnya sekitar 80-90%. Sedangkan modalnya atau capital adequacy ratio CAR antara sekitar 10-20%. Contohlah misalnya Bank BCA gitu ya. Bank BCA misalnya punya modal 18%. Berarti 18% dari modal, sedangkan hutangnya adalah sekitar 82%. Gitu ya. Nah, uang yang dari liabilitas dari uang masyarakat ini dan modal sendiri ini, kalau ingin mendapatkan hasil lebih, pasti harus diinvestasikan. Pasti harus diinvestasikan berupa aset tetap atau berupa aset lancar. Terutama kalau di bank biasanya investasinya investasi sekuritas. Jadi bicara tentang manajemen investasi adalah manajemen investasi yaitu pengelolaan aset perusahaan untuk mendapatkan hasil keuntungan di masa yang akan datang. Ada tipe-tipe resiko investasi. Tentu saja high risk, high return. Semakin tinggi resikonya, itu returnnya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Kalau rendah resikonya, gitu ya, hasilnya juga tidak begitu besar. Jadi resiko itu tipe risiko ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Kalau misalnya kita sebagai penabung ya, investasi yang resiko rendah ya nabung sama deposito. Sedangkan kalau misalnya ingin menengah ya kita obligasi lah, obligasi gitu ya. Sedangkan kalau ingin kita mendapatkan hasil yang maksimal kita bisa ke saham gitu ya, atau boleh reksadana. Reksadana termasuk menengah. Itu tipe resiko, ada rendah, sedang, dan tinggi. Bagaimana dengan strategi investasi? Strategi investasi itu ada yang kita aktif ya, kita yang mengelola langsung ya. Kita sebagai manajer investasi ya. Jadi manajer investasi adalah orang yang mengelola investasi. Manajemen investasi orangnya adalah manajer investasi. Dan reksadana itu dikelola sama manajer investasi. Kalau kita sebagai manajer investasi kita aktif. Sedangkan kalau kita hanya sebagai investor, kita hanya menaruh uang saja. Yaitu namanya strategi investasi pasif. Kalau di syariah ada mudharabah, ada musyarakah. Mudharabah itu pasif, sedangkan musyarakah itu aktif. Kita ada di sana, kita juga menjalankan perusahaan, tidak hanya cuman menaruh modal. Gitu ya. Yang kedua, apa itu manajemen, apa itu investasi langsung, real? Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa investasi langsung real itu berupa properti gitu ya, langsung real, bangun ruko dan sebagainya. Modal-modal perusahaan tadi kan aset ada terdiri dari dua, modal sama utang. Modalnya perusahaan bank bisa saja digunakan untuk investasi seperti gedung untuk buat kantornya gitu ya, buat cabang-cabangnya dan sebagainya. Itu real. Sedangkan yang tidak langsung, yang uang-uang masyarakat,
itu bisa ke investasi tidak langsung finansial. Contohnya bisa reksadana gitu ya, bisa dire, EBA, ETF, dan sebagainya. Nanti dijelaskan berikutnya tentang produk-produk syariah. Terus apa sih gunanya investasi gitu ya? Pertama, sebagai jaminan. Jadi kalau kita beli rumah atau tanah gitu ya, itu nantinya bisa sebagai jaminan kita ketika kita butuh untuk pendanaan. Terus yang kedua, sebagai pengurang pajak pendapatan. Aset tetap, contohnya rumah gitu ya, bangunannya itu ada penyusutannya 20 tahun atau 5% per tahun. Kalau kita misalnya rental mobil, kita sewakan mobil, kita beli mobil itu, mobil kena penyusutan sekitar 5 tahun, berarti 20% per tahun. Dan itu sebagai pengurang pajak, karena itu beban penyusutan. Berikutnya diversifikasi. Tadi ada tipe resiko, ada rendah sampai yang tinggi ya. Dengan kita melakukan diversifikasi, penyebaran gitu ya, penyebaran dari sebuah instrumen investasi, kita dapat mengurangi resiko terhadap kerugian atau gagal bayar. Dan yang terakhir, penyesuaian resiko. Jadi kita bisa melakukan berbagai investasi agar bisa menurunkan resiko yang ada. Ini berkaitan dengan diversifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus yang berikutnya, kita akan belajar tentang macam-macam resiko investasi. Macam-macam resiko investasi itu ada 3. Ada resiko spesifik sekuritas, ada resiko portofolio, dan terakhir ada resiko inflasi. Sekarang kita akan bahas tentang resiko spesifik sekuritas. Apa sih kalau misalnya kita kerugian-kerugiannya ketika kita melakukan investasi di sekuritas itu ya? Yang pertama, investasi itu kemungkinan bisa gagal bayar. Kita sudah melakukan pembiayaan terhadap sebuah rumah atau gedung gitu ya. Nah, pemiliknya itu tidak bisa membayar. Dan kalau tidak bisa membayar, nanti NPF atau NPL-nya tinggi. Non-performing loans atau non-performing finance-nya tinggi. Dan kalau lebih dari 5% itu akan membuat perusahaan atau bank itu akan menjadi catatan di OJK karena syaratnya maksimal 5% akibat kredit macet atau pembiayaan yang macet. Yang kedua, karena pasar ya. Nah, seperti saat ini ya, kondisi global gitu ya, terkait wabah corona ini juga bisa menurunkan gitu ya, menurunkan harga saham dan kinerja perusahaan, sehingga kita juga returnnya juga akan menurun. Terus yang berikutnya adalah likuiditas. Ada investasi yang mudah dilikuidkan atau dicairkan, ada yang sulit dilikuidkan. Contohnya kita kalau investasi gedung gitu ya, itu beda dengan kita investasi dimasukkan ke deposito. Beda juga kita kalau kita investasi ke emas. Lebih cepat mana? Mencairkan deposito atau menjual emas atau menjual gedung? Tentu saja lebih mudah deposito. Makanya semakin liquid itu semakin bagus. Dan yang terakhir, bicara tentang resiko spesifik sekuritas, itu tentang penarikan. Uang yang kita dapatkan dari masyarakat, kita berikan kepada pengusaha. Kita lakukan musyarakah atau mudharabah. Nanti sistemnya bagi hasil. Nah, tiba-tiba pemilik dana gitu ya, yang punya masyarakat itu uangnya ingin ditarik, ada terjadi ras, pengambilan besar-besaran. Atau investor besar menarik uangnya, itu juga akan bermasalah juga terhadap investasi yang kita berikan kepada pengusaha.
atau kita akadkan dengan mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, resiko selain pertama resiko spesifik sekuritas, yang kedua resiko portofolio. Nah, resiko portofolio ya, jangan kita membagi investasi dalam satu sektor saja. Sektor keuangan semuanya. Misalnya saya ingin investasi di Panin Syariah, terus di Bank BRI Syariah dan sebagainya. Sektornya sektor keuangan semua. Nah, ketika sektor keuangan turun, itu habis kita. Makanya kita harus melakukan portofolio untuk mengurangi resiko. Jadi kalau bisa sektornya beda-beda. Nah, saat ini ya sektor makanan gitu ya. Terus yang kedua sektor perusahaan farmasi lagi naik gitu ya. Tetapi ada beberapa yang sektor yang turun gitu ya. Jadi kita harus bisa memecah portofolionya itu di berbagai macam sektor, tidak di berbagai perusahaan tapi dalam satu sektor. Itu akan meninggikan resiko. Dan yang terakhir kita resiko inflasi. Ini sistemik gitu ya. Inflasi itu ketika rupiah turun ya, misalnya rupiahnya menjadi 17.000 gitu ya, 18.000, 20.000 nantinya gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi, itu yang mengalami seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Bukan hanya perusahaan, yang masyarakat Indonesia juga kena impact-nya, karena uang yang ada di dalamnya turun semua gitu ya. Bahasanya kalau udah bicara tentang inflasi, ya satu negara yang kena gitu ya. Kalau misalnya rupiahnya menguat ya kaya-kaya bareng, kalau rupiah menurun ya miskin-miskin bareng, rame-rame gitu ya. Oke, setelah itu kita bicara tentang produk-produk investasi syariah. Di video sebelumnya juga sudah dijelaskan, ada deposito ya. Deposito itu uang yang ditabung gitu ya, tetapi jangka waktunya harus lebih dari 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Yang pasti tidak sewaktu-waktu bisa diambil, itu pasti ada perjanjiannya. Sukuk, nah sukuk itu layaknya obligasi ya, surat utang negara atau obligasi dari perusahaan gitu ya. Sistemnya menggunakan bagi hasil, dan sukuk ini biasanya kerjasamanya akadnya bisa 5 tahun. Makanya investasi rata-rata jangka panjang gitu ya. Terus ada namanya reksadana. Reksadana ya ini ke saham investasinya. Tetapi kalau misalnya kita sebagai personal, kita bisa beli saham-saham yang menurut kita bagus kalau kita paham. Tapi kalau kita tidak paham, kita berikan saja dana kita ke manajer investasi, pengelola investasi, nanti mereka melakukan manajemen investasi, melakukan portofolio untuk bisa meningkatkan nilai dari investasi tersebut. Nah, ada fee-nya Pak untuk bayar manajer investasi? Ada. Nah, bedanya kita beli saham sendiri dengan dibelikan sama orangnya, kita harus bayar orangnya, manajer investasi itu. Nah, itu yang dinamakan reksadana. Setelah itu ada emas gitu ya. Emas ini juga tergantung dari resiko inflasi tersebut. Kalau misalnya sekarang terjadi inflasi gitu ya, tahun lalu harga emas itu masih 700 gitu ya, 700 ribuan, sekarang sudah 900 ribu karena rupiahnya turun, emasnya naik. Dan juga sekarang juga tergantung juga dari komoditas minyak dan sebagainya. Yang pasti itu komoditas, emas pun komoditas. Jadi ketika yang lainnya turun, pasti salah satunya akan naik. Dan emas selama ini relatif stabil kenaikannya. Oke, ini ada hal-hal yang baru. Pertama ada ETF gitu ya. Exchange Trade Fund. Apa sih? Kalau misalnya saya
melakukan investasi di reksadana, yang ngatur beli-beli sahamnya itu manajer investasi. Sedangkan kalau exchange trade fund ya, itu kita beli indeksnya. Indeks itu apa? Rata-rata gabungan dari kelompok investasi. Contohnya ada LQ45, ada Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index itu ada 30 perusahaan. LQ45 ada 45 perusahaan terbaik, nah itu rata-ratanya. Jadi kalau misalnya kita beli semuanya itu dalam bentuk indeks. Itu namanya exchange trade fund. Jadi kalau misalnya ISG naik, rata-rata ISG juga naik, JI juga naik, seperti itu. Jadi tapi belinya untuk ETF itu rata-rata semuanya gitu. Sekarang kita bicara tentang efek beragun aset atau EBA. Efek beragun aset. Apa itu? Ketika misalnya Jasa Marga butuh untuk investasi tol. Contohnya Surabaya Semarang, tapi lewat utara. Selama ini kan lewat selatan gitu ya. Lewat Madiun. Nah, efek beragun aset ini ya dijual seperti layaknya obligasi. Jasa Marga mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, misalnya terminnya 5 tahun, bagi hasilnya 70-30 atau 80-20. Kalau bicara obligasi ya, kalau yang syariah tadi sukuk, kalau obligasi ya sekitar rate-nya sekitar 9%. Nah, intinya adalah yang dijaminkan itu adalah ya tol tersebut. Kalau misalnya gagal bayar, tol tersebut nanti yang akan dilelang untuk dibagikan hasilnya kepada investor. Dan yang terakhir ada namanya DIRE, dana investasi real estate gitu ya. Apa itu dana investasi real estate? Ketika ingin mengembangkan perusahaan ya, nah salah satu cara adalah ya menjual aset propertinya gitu ya, menjual aset propertinya. Contohnya Siloam gitu ya. Siloam beli rumah sakit Budi Mulya yang di Gubeng, dipakai itu sama Siloam gitu ya. Nah, ketika sudah rame laku gitu ya, ingin buka cabang baru, gedungnya dijual. Nah, investor kok mau gedungnya dibeli sama investor, gedungnya Siloam, karena Siloam menjamin untuk disewa untuk jangka panjang, bisa 20 tahun, bisa 25 tahun, 30 tahun. Sehingga ada jaminan sewa itu tiap tahun dan itu sebagai pemasukan investor. Nanti uangnya penjualan asetnya Siloam gedungnya tersebut ya, itu nanti untuk dibuka cabang yang lainnya. Seperti itu. Itu namanya DIRE. Nah, teman-teman sekalian ya, mahasiswa sekalian, itu hari ini ya kita belajar tentang manajemen investasi. Kalau misalnya kurang paham apa yang saya jelaskan, kita bisa diskusi nanti di grup gitu ya. Dan teman-teman kalau memahami apa yang saya jelaskan di sini, tentu saja bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau tugas yang diberikan dan dikumpulkan nantinya ya ke saya dengan waktu tertentu gitu ya. Insya Allah bisa lah. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.